Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Juwa Herma Katita, SPT MSI dengan nomor induk dosen nasional 0007081401. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi peternakan Universitas Patimura, Kabupaten Bangku Barat Daya. Program studi di luar kampus utama Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi unit kerja saya, merupakan salah satu kabupaten yang termasuk pada daerah 3 yang ada di Provinsi Maluku. Ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada aspek pengajaran, saya menggunakan sistem DEA atau yang disebut Delivery, Interaction, and Assessment. Sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu sosial ekonomi peternakan, pada program studi peternakan, saya diberikan kepercayaan sebagai dosen penanggung jawab pada 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu dan mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi dan informasi umum dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada pada semester 6. Jumlah SKS pada mata kuliah ini berjumlah 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan praktek. Mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu wajib diambil oleh mahasiswa semester 6. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang telah dibuat, yaitu perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali tatap muka, di mana pada pertemuan ke-8 akan dilakukan evaluasi kepada mahasiswa dalam bentuk ujian tengah semester. Dan pada pertemuan ke-16 akan dilakukan evaluasi dalam bentuk ujian akhir semester, berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa dapat mengunduh dokumen RPS maupun tugas-tugas yang diberikan pada platform Sistem Informasi Akademik Universitas Patimura. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. CPL 1 memiliki sikap bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, dan etika profesi dalam melaksanakan usaha peternakan. CPL P1 mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ilmu peternakan serta prinsip-prinsip produksi dan manajemen ternak yang berkelanjutan. CPL P2 mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu dan teknologi sistem usaha peternakan yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. CPL P3 mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi usaha peternakan terpadu berbasis sumber daya lokal. CPL K1 mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah dalam bidang peternakan secara kreatif dan inovatif berbasis data dan teknologi. CPL K2 mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif serta bekerja dalam tim lintas disiplin ilmu untuk mengembangkan usaha peternakan terpadu yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar Sistem Pertanian Terpadu berbasis integrasi antara usaha pertanian, peternakan, dan sektor lainnya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi sumber daya lokal untuk diterapkan dalam sistem usaha tani ternak terpadu. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang model usaha tani ternak terpadu yang efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi agroekosistem lokal.
Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis dari implementasi sistem pertanian terpadu. Yang kelima, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim lintas sektor dan menyampaikan hasil rancangan analisis sistem pertanian terpadu baik secara tertulis maupun secara lisan dengan baik. Yang keenam, mahasiswa mampu menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, etis dan bertanggung jawab dalam perencanaan serta implementasi sistem pertanian terpadu. Mata kuliah ini membahas konsep dan penerapan sistem pertanian terpadu sebagai pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan berbagai komponen produksi seperti tanaman, ternak, perikanan, serta pengelolaan limbah dan energi berbasis sumber daya lokal. Prinsip-prinsip integrasi, efisiensi pemanfaatan input, konservasi lingkungan, dan diversifikasi usaha tani melalui pendekatan ekosistem dan ekonomi lokal. Selain pembelajaran teori, mahasiswa juga diarahkan untuk melakukan praktik lapangan dan merancang model sistem pertanian terpadu skala rumah tangga atau komunitas dengan memperhatikan aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Penekanan diberikan pada pemecahan masalah nyata di lapangan serta penggunaan teknologi tepat guna yang mendukung kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat khususnya di wilayah terpencil seperti Kabupaten Maluku Barat Daya. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah sistem pertanian terpadu, yang pertama pengantar sistem pertanian terpadu, yang kedua komponen sistem pertanian terpadu tanaman, ternak, perikanan atau limbah, yang ketiga integrasi subsistem, yang keempat studi kasus sistem pertanian terpadu pada Maluku Barat Daya, yang kelima penerapan sistem pertanian terpadu dalam skala rumah tangga dan komunitas, yang keenam analisis ekonomi dan lingkungan sistem pertanian terpadu, yang ketujuh praktikum pembuatan kompos dan biogas mini. Model perkuliahan pada sistem pertanian terpadu ini dilakukan secara tatap muka atau offline di ruang kelas. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi dan tanya jawab, case method, project based learning, dan juga problem based learning. Adapun penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi yaitu 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 20%, praktikum dan laporan 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir 25%. Sehingga jumlah total keseluruhan dari bobot penilaian ini adalah berjumlah 100%. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu pertanian terpadu berbasis kearifan lokal, sistem pertanian terpadu, pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan, peternakan terpadu di daerah tropis, serta referensi pendukung lainnya yaitu mahasiswa dapat mengakses jurnal-jurnal hasil penelitian baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berkaitan dengan sistem pertanian terpadu. Berikut ini akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran mata kuliah sistem pertanian terpadu. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya Ibu. Sebelum Ibu masuk dengan materi perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, sebelum Ibu masuk dengan materi, doakan ya. Cek kehadiran dulu. Mobilisasi segera. Hadir Ibu. Aliba Berhadewan, Hadir Ibu. Clarita Siamnoy, Hadir Ibu. Grace Elis Limali, Hadir Ibu. Rupenti Apita Pahar, Hadir Ibu. Tasya Kusmain. Hadir Ibu. Baik, terkait materi pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kita kan sudah menjelaskan
pertanian terpadu? Saya Ibu. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alga Donolewan. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan usaha tani yang mengintegrasikan berbagai subsistem pertanian seperti tanaman, ternak, dan perikanan, dan limbah organik dalam suatu kesatuan sistem yang saling mendukung dan berkelanjutan. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran dari mata kuliah sistem pertanian terpadu ini yang pertama yaitu mahasiswa memahami konsep dasar dan prinsip dari sistem pertanian terpadu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merancang model sistem pertanian terpadu berbasis sumber daya lokal. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis keberlanjutan dan efisiensi sistem pertanian terpadu. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang yang pertama ada tujuan dan manfaat dari sistem pertanian terpadu. Kemudian yang kedua membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari sistem pertanian terpadu. Yang ketiga akan membahas tentang kendala dari sistem pertanian terpadu. Kemudian yang keempat yaitu peran sistem pertanian terpadu dalam pembangunan sistem pertanian. Apa itu tujuan dari sistem pertanian terpadu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tasya Kusmain. Saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya tujuan sistem pertanian terpadu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, meningkatkan kesejahteraan petani, dalam hal ini sumber daya lokal yang ada di desa. Terima kasih jawaban yang disampaikan oleh saudara Tasya. Dan yang selanjutnya itu kelebihan dari sistem pertanian terpadu. Terkait dengan tadi sudah disampaikan apa itu definisi sistem pertanian terpadu, latar belakang pentingnya sistem pertanian terpadu. Ada beberapa kelebihan dari sistem pertanian terpadu. Yang pertama, apa saja kelebihan dari sistem pertanian terpadu? Mengurangi ketergantungan terhadap input. Yang pertama itu mengurangi ketergantungan terhadap input eksternal. Artinya sistem ini dia mendorong pemanfaatan input lokal seperti misalnya tadi pupuk kompos dari kotoran ternak. Kemudian ada juga dari kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai biogas untuk sebagai bahan bakar yang dapat digunakan masyarakat di pedesaan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, jadi dari biogas ini dapat dimanfaatkan di masyarakat pedesaan. Kemudian kelebihan yang kedua apa lagi selain yang pertama? Kelebihan yang kita dapat dari sistem pertanian terpadu. Silakan Clara. Ramah lingkungan dan minim limbah. Artinya yang tadi yang Ibu jelas sebutkan bahwa sistem pertanian terpadu ini dia merupakan salah satu dari konsep yang namanya zero waste. Zero waste ini artinya limbah dari satu komponen dia dapat digunakan sebagai input bagi komponen lain. Contoh, misalnya konsep zero waste ini contohnya misalnya di pedesaan atau contoh untuk home industri seperti limbah dapur. Limbah dapur artinya sisa makanan dari bermahan kita dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Kemudian dari pakan ternak ini kan akan menjadi kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Itu yang dinamakan dengan konsep zero waste. Artinya tanpa limbah, jadi limbah dari satu komponen dapat diinput
pertanian terpadu ini dia menghasilkan pangan yang beragam dan berkelanjutan, serta dia dapat menghasilkan energi yang terbarukan seperti yang tadi itu sebut bahwa contohnya biogas. Biogas ini kan dibuat dari kotoran ternak juga. Tadi yang selain pupuk kompos, dia juga bisa dapat dijadikan sebagai biogas untuk pengganti bahan bakar minyak. Itu tadi kotoran ternak. Kemudian selain yang tiga yang tadi sudah dijelaskan, kelebihan apa lagi yang didapatkan dari sistem pertanian terpadu? Cocok untuk wilayah terpencil seperti Jadi yang terakhir itu cocok untuk wilayah terpencil di sekitar seperti Maluku Barat Daya. Artinya apa? Sistem pertanian terpadu ini sangat sesuai untuk daerah yang jauh dari akses pasar dan distribusi bahan input pertanian karena dia dapat mampu mengandalkan potensi lokal. Jadi untuk sistem pertanian terpadu ini di Maluku Barat Daya juga bisa diterapkan karena yang kita tahu bahwa di Maluku Barat Daya ini untuk akses pasar kan masih sedikit susah ya. Jadi salah satu untuk sistem pertanian terpadu bisa dapat diterapkan juga di Maluku Barat Daya. Artinya itu ada beberapa kelebihan yang kita dapat dari sistem pertanian terpadu. Biasanya kalau kelebihan ada apa? Kekurangan atau kelemahan. Kelemahan dari sistem pertanian terpadu. Kelemahan yang dapat dari sistem pertanian terpadu apa saja? Yang pertama itu ada investasi awal. Jadi untuk sistem pertanian terpadu ini biasanya itu dia membutuhkan modal yang cukup besar. Jadi ada solusi yang harus salah satu solusi yang harus diterapkan itu adanya dukungan keuangan dari pemerintah atau lembaga peminjaman untuk masyarakat di pedesaan. Kemudian yang kedua, apalagi selain investasi awal, kurangnya pengetahuan dari petani maupun peternak di daerah pedesaan. Jadi contoh kayak di BPD sini kan masih banyak petani-petani yang punya pengetahuan yang masih minim terkait dengan teknologi terkait tentang sistem pertanian terpadu. Kemudian untuk mengatasi hal ini ada beberapa solusi, yaitu salah satunya adalah petani dijadikan program-program pelatihan dan lokal karya bagi petani untuk dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka terkait dengan sistem pertanian terpadu. Selanjutnya itu peran sistem pertanian terpadu dalam pembangunan pertanian. Apa sih peran sistem pertanian? Apa sih peran sistem pertanian terpadu dalam pembangunan pertanian? Ada yang bisa menjelaskan? Agnes? Yang pertama, mendorong pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian terpadu mengintegrasikan berbagai subsektor di dalamnya tanaman, ternak, perikanan, pengelolaan limbah secara sinergis sehingga menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, yang merusak lingkungan, dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Oke, baik. Jadi itu merupakan salah satu peran dari sistem pertanian terpadu dalam pembangunan pertanian. Ada juga manfaat yang kita dapat dari sistem pertanian terpadu. Manfaat yang pertama apa? Manfaat ekonomi. Selain manfaat ekonomi, yang kedua, manfaat apa lagi yang kita dapat? Manfaat lingkungan. Oke, baik. Yang ketiga, manfaat sosial. Oke, baik. Jadi ada 3 manfaat yang kita dapat dari sistem pertanian terpadu. Yang pertama tadi ada manfaat ekonomi, kemudian ada manfaat lingkungan,
Yang ketiga itu ada manfaat sosial. Kita masuk pada kesimpulan dari pertemuan hari ini dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan hari ini. Yang pertama, sistem pertanian terpadu merupakan model yang kuat untuk pertanian yang produktif, berkelanjutan dan menguntungkan. Ada lagi yang bisa kesimpulan apa lagi yang dapat dari materi yang telah saya sampaikan? Sistem pertanian terpadu dapat menjawab tuntunan konsumen yang sadar mengenai pentingnya berdasarkan lingkungan, kesehatan dan keamanan dan kesejahteraan kerja. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan dampak lingkungan. Dan terakhir, ada yang bisa lagi selain tiga tadi yang sudah disebutkan, ada yang bisa menyimpulkan Investasi dalam masa depan juga berkelanjutan bersama. Kemudian yang terakhir, sistem pertanian terpadu merupakan investasi di masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi semua pihak. Jadi itu ada kesimpulan yang kita dapat ambil pada pertemuan hari ini. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, baik. Silakan. Oke, baik, atas pertanyaan yang diberikan oleh saudara Inti, apakah sistem pertanian terpadu dapat diterapkan di Kabupaten Maluku Barat Daya? Sistem pertanian terpadu dapat diterapkan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang pertama, karena dengan berbagai alasan. Yang pertama, sumber daya alam yang melimpah. Kita tahu bahwa sebagian besar daerah di sebagian besar di Kabupaten Maluku Barat Daya ini memiliki lahan yang masih luas, jadi masih bisa diterapkan sistem pertanian terpadu. Kemudian yang kedua, ketersediaan limbah pertanian. Kita tahu bahwa di Kabupaten Maluku Barat Daya ini kan biasanya ada petani, kelompok-kelompok petani kan di sini. Misalnya ada petani di daerah-daerah pedesaan, ada kelompok tani ternak ya, yang menanam berbagai macam sayur-sayuran. Dan limbah dari tanaman itu dapat dijadikan sebagai pakan untuk ternak. Kemudian yang ketiga, peluang diversifikasi usaha. Artinya petani bisa menjalankan selain usaha pertanian, bisa juga bertanam, beternak, dan juga bisa membudidayakan ikan, karena mengingat bahwa di Indonesia ini masih banyak lahan yang luas seperti itu ya. Jadi itu ada beberapa alasan bahwa sistem pertanian terpadu dapat diterapkan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi itu jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Saudara Yesi bisa mengerti apa yang disampaikan. Oke, baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Menurut kajian dan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga menjadi bahan perhatian yang baik dalam proses pengusulan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.